Kemudian kalau sudah, boleh enggak menyiramnya? Boleh. Rasulullah SAW itu nyiramin kuburan Ibrahim, disiram. Apa tujuannya? Biar cepat padat. Iya kan? Biar cepat padat. Bukan buat ngademin, bukan. Biar cepat padat. Ya, biar cepat padat. Nah, nanti kok setelah beberapa hari ditengok lagi kuburannya. Kok kira-kira ada yang ambles? Nanti ditambahin lagi, diuruk lagi. Tapi sekarang biasanya kalau pemakaman yang bayar itu, yang kita asalkan bayar, berapa Pak Latif per tahun itu? 300. Biasanya sama petugas makam sudah diurus, ini ada yang ambles. Ya kayak gitu namanya tanah kan. Awalnya belum begitu padat, karena hujan akhirnya ambles-ambles diurukin lagi, diperapiin lagi sama petugas pemakaman. Kalau enggak ada ya keluarganya datang, oh ini ada yang ambles, dirapiin lagi. Seperti itu. Nah terus kemudian, boleh enggak ditaburin apa namanya? Bunga. Bunga apa? Kalau tujuannya ya enggak aneh-aneh gitu ya. Tujuannya biar wangi aja gitu. Enggak ada bahwa itu sunnah. Ya monggo-monggo saja. Sebagian ulama, saya ingat saya di kitab I'anah Thalibin atau di Fathul Mu'in, ya dua-duanya pasti gitu ya. Itu dikiaskan dengan baginda Nabi naruh apa tadi pelepah gitu. Nah kemudian diharamkan untuk mempermanenkan kuburan yang sifatnya pemakaman umum, haram hukumnya. Jadi kok sampean dikubur di pemakaman umum, kemudian dibangun tuh, dikijing bahasa kita ya. Di semen, di apa, di keramik apa. Nah itu haram. Haram. Kenapa haram? Ini pemakaman umum. Pemakaman umum milik umum, milik bareng-bareng. Kalau boleh dipermanenkan, nanti semuanya bakal mempermanenkan. Lah ya dipermanenkan kalau ada yang masih ziarah. Wong kadang itu ketika ya nasallallahu falana wa la jami'an, kadang-kadang ada orang itu ketika baru meninggal, anak-anaknya semangat mempermanenkan kuburannya. Nanti untuk kami ziarahi apa? Jarak berapa tahun pergi semua anaknya, enggak ada yang ngurusi makamnya. Lah iya kan? Enggak ada yang ngurusi makamnya, enggak ada apa. Ujung-ujungnya malah membuat kuburan semakin sempit. Padahal tanah itu enggak ngembang. Sedangkan yang meninggal selalu ada, ya apa enggak? Iya, makanya enggak boleh. Di pemakaman umum tidak boleh mempermanenkan kuburan. Bagaimana kalau pemakaman pribadi? Nah, di sini para ulama mengatakan untuk pemakaman yang sifatnya pribadi khusus itu hukum asalnya makruh. Hukum asalnya enggak boleh, tetap enggak boleh, makruh. Kenapa makruh? Karena itu menghambur-hamburkan duit. Lah iya kan? Menghambur-hamburkan duit. Semen duit atau enggak? Duit. Batanya, keramiknya, kapurnya, tenaganya. Lah iya kan? Duit apa enggak? Duit. Apalagi sampai dibangun-bangunin di atasnya, dikubukin gitu. Nah itu gunanya gubuk itu apa kira-kira? Buat rumah siapa? Kuburan dibangunin gubuk. Itu untuk apa kira-kira? Untuk rumah siapa? Enggak ada kan? Ada enggak kira-kira orang enggak boleh, kita enggak boleh duduk di kuburan kan? Enggak ada yang berani ke situ malahan. Nah, ulama Syafi'iyah itu mengecualikan di pemakaman yang tidak umum, di umum pun ada yang mengecualikan, tapi itu enggak masyhur. Yang masyhur untuk pemakaman yang sifatnya tidak umum, boleh pengecualian adalah untuk orang-orang soleh, para wali-wali Allah, yang memang dimaksudkan untuk diziarahi para peziarah, boleh dipermanenkan. Itu yang terjadi. Ya, makanya sampai lihat di pemakaman-pemakaman wali itu biasanya pemakamannya pribadi, bukan pemakaman umum. Pribadi itu dipermanenkan. Mereka wali banyak diziarahi oleh peziarah. Nah itu dalilnya apa? Dalilnya adalah ngelihat makamnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta Abu Bakar dan Umar yang dibangunin kan? Ada bangunannya dari zaman dulu.
Dari zaman Umar bin Abdul Aziz. Dulu itu siapa? Imam Mas'udi atau siapa ya mengarang kitab sejarah Madinah itu menceritakan dulu tahun sekitar 80-an Hijriah itu pernah area makam Nabi itu ambles. Sampai ada kelihatan kaki terlihat masih seger. Orang-orang saat itu takut kalau itu kakinya Nabi. Ternyata setelah dilihat dari posisi itu kakinya Umar bin Al-Khattab. Kemudian ditinggiin lagi kan ambles gitu ya, ditinggiin lagi. Setelah itu dibangun, sekelilingnya itu dibangun pada masa gubernurnya Umar bin Abdul Aziz, ingat saya, dibangun keliling dengan batu yang mirip dengan batunya Ka'bah. Ya. Cuma kalau Ka'bah itu kan bentuknya persegi ya. Segi atau intinya bentuk segi empat gitu ya, segi empat. Nah, untuk makamnya Nabi itu tidak segi empat. Jadi yang ini kan kiblat sono, ke sini masih rata gitu, kayak segi empat. Nah, begitu yang di sini, yang belakangnya masjid, yang mana masjid itu dikerucutin sini, jadi kayak segitiga. Bentuk apa namanya itu? Ada apa namanya? Spidol, ada. Sini coba. Sini. Nah, ini jadi bentuknya ini, sini. Gini. Bentuk apa namanya ini? Apa? Limas. Nah, bentuknya limas. Udah lupa matematika saya, lupa, mohon maaf. Jadi baca fikih aja sama tafsir sama usul fikih sama hadis sama tahu sampai bentuk pun enggak tahu. Bentuknya kayak gini. Nah, jadi ini yang ke arah kiblat. Nah, ini ke arah kiblat. Yang ini ke arah ini sana masjid. Malah sekarang kan bagian dari masjid kan ya. Masuk nah ini situ. Nah, karena dulu enggak ada ingkar, enggak ada yang mengingkari gitu bahasanya Nabi bangunannya dipermanenkan. Tapi kan memang itu tanahnya Nabi pribadi kan. Iya kan? Dan kalau ada yang bilang itu kan khusus Nabi, tapi juga ada Abu Bakarnya, ada Umarnya gitu. Makanya terus ulama-ulama Syafi'iyah itu mengecualikan, ada pengecualian, yaitu orang-orang saleh kalau dikubur di tanah yang bukan wakaf, bukan tanah umum, boleh untuk dipermanenkan dengan tujuan bisa diziarahi gitu, diziarah. Nah, ziarah makanya ya ada di Cirebon itu ada wali siapa? Sunan Gunung Jati, seingat saya, gitu kan ya. Terus kalau di Demak itu ada Sunan Kalijaga. Kalau di Bukit Gunung Muria itu ada Sunan Muria, di Kudus ada Sunan Kudus. Kalau di Ampel ada Sunan Ampel gitu. Di mana lagi? Gresik Sunan Bonang ya. Ada Sunan Bonang atau ya monggo silahkan. Kalau pemakaman pribadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, itu kurang lebih ya terkait kuburan. Jadi tolong jangan mempermanenkan kuburan jika memakamkan di tempat pemakaman umum. Jika di tanah pribadi hukumnya juga enggak boleh. Kecuali kalau antumnya ulama besar, wali, tapi siapa yang wali? Ada enggak di sini wali? Saya wali murid. Ya semoga nanti jadi wali beneran gitu loh ya. Sekarang masih wali murid gitu. Para wali, para aulia, orang-orang saleh, ulama-ulama besar. Antum kalau ke Mesir sana jangan kaget loh ya. Maksudnya Imam Syafi'i itu, maka Imam Syafi'i itu mantep. Para wali sini kalah, katanya loh, saya belum pernah ke sana. Ya. Makanya Imam Syafi'i itu Masya Allah ramai dikunjungi orang. Para wali-wali di Mesir, di Baghdad, di Irak itu pengecualian. Ini saya sampaikan karena memang ada. Antum mau monggo, tidak juga enggak masalah. Karena memang semuanya ada referensi ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu terkait kuburan.